Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1233. Di luar piramida, pria dengan bekas luka salib telah membunuh lusinan tentara kerajaan-kerajaan tingkat 9 dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, dengan pedang di tangan kirinya dan tongkat di tangan kanannya, dia seimbang dengan wanita berarmor hitam dari alam subsuci. Hal ini membuat pria dengan bekas luka salib itu sangat bersemangat, dan dia semakin yakin bahwa tongkat Firaun di tangannya sangat kuat dan dapat digunakan untuk membunuh pasukan undead ini, namun, dia kekurangan waktu dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Wanita berbaju besi hitam berdiri di atas awan kabut hitam, memerintahkan ular kobra untuk melawan pria yang memiliki bekas luka salib. Tiba-tiba, laki-laki dengan bekas luka salib itu memukul kepala ular kobra itu dengan tongkatnya, dan ular kobra itu jatuh ke tanah sambil menangis sedih. Kobra adalah tiruan dari wanita berarmor hitam. Hampir pada saat ular kobra dipukul, wanita berarmor hitam menutupi dadanya dengan tangannya, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Cek, cek. Pria dengan bekas luka salib itu tertawa gembira saat melihat ini, membuka mulutnya dan berteriak, dengan tongkat Firaun ini, aku tidak akan terkalahkan di dunia. Selama kamu mau menyerah padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Petik 2. Seorang ahli Kaisar Rilem tingkat 8 sebenarnya menyuruh ahli Subsein Rilem untuk menyelamatkan nyawanya. Ini kedengarannya sangat konyol. Apakah kamu tidak tahu aku tidak bisa dibunuh di sini? Ejek wanita berarmor hitam. Pria dengan bekas luka salib itu pun mencibir, mengangkat tongkat Firaun di tangannya dan berkata, jangan menipu dirimu sendiri, selama aku memiliki tongkat Firaun ini, aku tidak hanya bisa mengalahkanmu, tapi aku juga bisa membiarkanmu bergabung dengan tentara Mesir kuno yang paling kuat menghilang. Kalau begitu datang dan coba. Wanita berbaju besi hitam itu tiba-tiba membuka tangannya saat dia berbicara. Lusinan tentara yang berdiri di dekatnya di alam kekaisaran tingkat 9 segera melayang di udara. Kemudian mereka membuat ledakan keras dan berubah menjadi lusinan kabut darah seperti bola meriam untuk menyerang pria dengan bekas luka salib. Pria dengan bekas luka salib itu terkejut saat melihat ini, mengetahui bahwa meskipun dia terkena salah satu kabut darah, dia mungkin akan dikuburkan di sini. Pengadilan kematian. Pria dengan bekas luka itu berteriak, mengangkat tinggi tongkat Firaun di tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatannya. Dalam sekejap, terjadi semburan cahaya, dan tongkat Firaun memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengubah kabut darah yang mendekati pria dengan bekas luka salib itu menjadi kehampaan. Melihat hal ini, pria dengan bekas luka salib itu berubah dari rasa gugup dan khawatir menjadi kegembiraan, dan rasa percaya dirinya pun semakin meningkat. Pergilah ke neraka. Pria dengan bekas luka salib mengayunkan tongkat Firaun di tangannya dengan kuat, dan berlari langsung ke arah wanita lapis baja hitam, berniat membunuhnya dengan satu pukulan. Begitu wanita berbaju hitam itu menutup tangannya, puluhan keping kabut darah berkumpul menjadi bola di udara dan berubah menjadi kabut darah besar. Dengan suara, bang, tongkat Firaun di tangan pria dengan bekas luka salib itu menghantam kabut. Mengumpulkan esensi dan kekuatan darah dari lusinan prajurit alam kekaisaran tingkat 9, kabut darah besar ini tidak menguap seperti kabut darah sebelumnya, tetapi menghalangi tongkat Firaun. Perencana kecil, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Pria dengan bekas luka salib itu mendengus dingin dan terus mendesak kekuatan tongkat Firaun agar mengeluarkan cahaya yang lebih kuat. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka matilah. Semua orang di sini harus mati. Dengan ledakan, kabut darah yang sangat besar itu akhirnya tidak mampu menahan kekuatan tongkat Firaun dan tidak berubah menjadi apa-apa. Ha! Pria dengan bekas luka itu berteriak kegirangan, tetapi begitu suaranya mencapai tenggorokannya, suaranya sepertinya tertahan di sana, karena dia memperhatikan bahwa tongkat di tangannya mengeluarkan suara samar, dan retakan kecil muncul di telapak tangannya. Titik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria dengan bekas luka salib itu menjadi panik. Wanita berbaju hitam di seberangnya berkata dengan sinis, idiot, sekarang kamu tahu kalau tongkat di tanganmu sama sekali bukan tongkat Firaun yang asli, kan? Palsu. Tidak mungkin. Aku mendapatkannya dari koleksi rahasia Firaun. Bagaimana bisa itu palsu? Seru pria yang memiliki bekas luka itu, menjadi semakin panik. Jika kamu tidak percaya, coba lagi. Wanita berarmor hitam itu mengangkat tangannya lagi, dan puluhan tentara berubah menjadi kabut darah dan berkumpul untuk menyerang pria dengan bekas luka salib itu. Jangan coba-coba berbohong padaku. Tongkat di tanganku adalah tongkat Firaun yang asli. Itu bisa menghancurkanmu dan pasukan ini bersama-sama. Pria dengan bekas luka itu berteriak keras, lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya untuk mempercayainya, sambil mendesak kekuatan tongkat di tangannya untuk memukul bola kabut lagi. Dengan ledakan, sekali lagi, pria dengan bekas luka salib itu berhasil menghancurkan kabut darah, namun tongkat di tangannya juga mengeluarkan suara yang tajam di saat yang bersamaan dan pecah menjadi dua bagian. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Saya menemukannya dari koleksi rahasia Firaun. Tidak mungkin palsu. Itu adalah tongkat Firaun yang asli. Ia dapat menghancurkan pasukan undead ini. Bagaimana bisa dipatahkan?
Pria dengan bekas luka itu berteriak putus asa, tidak dapat mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Kamu bilang itu tidak palsu, lalu gunakan itu untuk menghancurkanku. Aku di sini, ayo. Wanita berarmor hitam itu berkata dan menunjuk ke tanah. Ular kobra yang tergeletak di tanah mengangkat kepalanya lagi dan menatap pria yang memiliki bekas luka itu sambil memuntahkan huruf ular cedera bisa terlihat. Pria dengan bekas luka salib sudah tidak tenang lagi. Tanpa tongkat Firaun, dia bisa membunuh satu atau dua prajurit di alam kaisar tingkat 9, tapi dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan wanita lapis baja hitam di Subsein. Dunia. Wow. Ular kobra itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit laki-laki yang mempunyai bekas luka salib itu, namun laki-laki yang mempunyai bekas luka salib itu tidak ada niat untuk melawan ular kobra itu dan berbalik dan lari. Bisakah kamu melarikan diri? Wanita berbaju hitam itu mencibir. Tidak peduli seberapa cepat pria dengan bekas luka salib itu, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari alam sub-suci, dia dikejar oleh ular kobra. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan ular kobra ini, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan mengubahnya menjadi bilah cahaya, dan memulai pertarungan terakhir dengan ular kobra. Ini juga merupakan pertarungan terakhir Cross Scarman. Jika dia cukup beruntung untuk membunuh ular kobra, dia bisa mengulur waktu. Jika gagal, dia akan mati seketika. Mungkin dalam suasana gugup ini, pria dengan bekas luka silang itu benar-benar menstimulasi potensinya dan membuat terobosan kecil dalam kultivasinya, mencapai puncak alam kekaisaran tingkat ke-8, yang sangat dekat dengan alam kekaisaran tingkat ke-9. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia berhasil menerobos ke alam kaisar tingkat ke-9, dia masih seperti semut di depan alam Subsein. Retakan. Tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan pedang di tangan pria yang memiliki bekas luka itu patah saat bertabrakan dengan ular kobra. Tanpa senjata, pria dengan bekas luka salib itu hanya bisa menunggu untuk mati, menyaksikan tanpa daya saat dia akan ditelan ular kobra. Pada saat ini, seberkas cahaya menyambar, dan dengan ledakan, kepala ular kobra itu terlempar. Pria dengan bekas luka bersilang menyaksikan dengan terkejut saat ular kobra tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Bahkan wanita berbaju hitam di seberangnya pun sangat ketakutan. Dia melihat ke arah cahaya dan berseru, "Tongkat Firaun! Tongkat kerajaan Firaun!" Pria dengan bekas luka salib itu berbalik dengan tergesa-gesa. Bab 1234. Lian berdiri di puncak piramida sambil memegang tongkat Firaun. Dia merasa sedikit kecewa setelah melihat keserakahan di mata pria yang memiliki bekas luka itu. Setelah menerobos ke alam kaisar tingkat ke-7, pria dengan bekas luka tidak dapat lagi memberikan pengaruh apapun pada Lian, dan langsung diabaikan dan menatap wanita lapis baja hitam. Mata wanita lapis baja hitam itu penuh dengan tabu dan ketakutan, tapi dia berpura-pura tenang dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Adik, berikan aku tongkat di tanganmu. Kamu bisa membawa apapun ke sini bersamamu dan pergi." Ratu Kegelapan, bisakah kamu berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong? Aku tahu bahwa kamulah yang menyebabkan kehancuran dinasti Mesir kuno, dan tongkat kerajaan ini adalah satu-satunya senjata yang dapat menghancurkanmu. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Aku berhasil keluar hidup-hidup, kan? Lian berkata dengan sinis. Kamu benar, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Siapapun yang masuk ke sini akan mati, dan aku akan memimpin pasukan untuk pergi dari sini dan menguasai seluruh dunia. Ratu Kegelapan mengungkapkan ambisinya. Menguasai dunia. Hah, Ratu Kegelapan, kamu pasti sudah terlalu lama dikurung di sini dan kamu dikurung dengan bodoh. Anda pasti tahu bahwa dunia luar telah mengalami perubahan yang mengejutkan selama bertahun-tahun. Tidak hanya senjata manusia yang mampu membunuh pasukan Anda, tetapi dunia juga telah mengalami perubahan lainnya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa sekarang tidak hanya ahli tingkat kaisar yang berjalan-jalan di luar, tetapi juga ahli tingkat suci yang terbang di angkasa. Jika Anda tetap di sini dengan jujur, Anda masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Begitu Anda keluar, saya jamin Anda dan pasukan rohin Anda akan segera dibunuh. Lian terus berkhotbah, dan apa yang dia katakan pada dasarnya adalah kebenaran, hanya dengan sedikit modifikasi. Apa? Kamu baru saja mengatakan perubahan dunia yang lain, maksudmu aku melewatkan kesempatan. Ratu Kegelapan berteriak dengan wajah galak, "Firaun sialan, ini semua salahmu, aku melewatkan kesempatan untuk menguasai dunia. Peluang, jika tidak, saya bisa mempersiapkan diri sebelum dunia ini berubah dan menjadi dewa di dunia ini." Menjadi dewa. Lian mencibir. Di sini, Angli dan Ratu Kegelapan belum mulai bertarung. Di sana, pria dengan bekas luka salib diam-diam mengambil pisau dan tiba-tiba menyerang Angli. "Beri aku tongkat Firaun." Mata pria yang memiliki bekas luka itu merah dan dia menjadi gila. Lian sedang berbicara dengan Ratu Kegelapan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah melupakan pria yang memiliki bekas luka dan para prajurit di alam kaisar tingkat 9 telah dilepaskan untuk memantau sekeliling. Ketika pria yang memiliki bekas luka itu bergerak, Lian pun ikut bergerak dan meninju pria yang memiliki bekas luka itu. Retakan. Pisau di tangan pria dengan bekas luka salib itu bukan lagi pedang yang dia gunakan sebelumnya. Begitu bilahnya bertabrakan dengan tinju Lian, pedang itu hancur oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian tinju Lian mengenai dada pria dengan bekas luka salib itu. Terjadilah ledakan.
Pria dengan bekas luka itu terbang mundur dan jatuh ke tanah. Tanda tinju muncul di cekungan dadanya. Dia menatap Lian dengan tidak percaya. Dia memuntahkan darah dan berkata, kamu punya terobosan. Kaisar tingkat ketujuh alam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Apakah itu akan sekuat itu? Pria dengan bekas luka silang itu dikalahkan oleh Ang Li dengan satu pukulan, bukan hanya karena vitalitas dan darahnya rusak saat dia melawan Ratu Kegelapan sebelumnya, tetapi juga karena kekuatan sombong Ang Li dari keterampilan pemurnian tubuh yang tidak diketahui, yang memungkinkannya untuk membunuh orang yang levelnya lebih tinggi darinya dengan satu pukulan musuh. Lian selalu ingin membalas dendam. Karena pria dengan bekas luka salib ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak akan berbelas kasihan dan memiliki niat membunuh. Hei! Uyue Feijian melintas. Tidak, aku. Pria dengan bekas luka salib itu berteriak panik, namun sayangnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya dipenggal dengan pedang, dan dia mati total. Adapun hantu pria dengan bekas luka salib, Lian tidak melepaskannya dan langsung membawanya ke dalam bel pemanggil jiwa. Melihat Lian begitu tegas, Ratu Kegelapan berkata dengan heran, sepertinya pertarungan antara kau dan aku tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan itu, dengan mengangkat tangannya, para prajurit di alam kekaisaran tingkat 9 bergegas menuju Lian seperti ngengat menuju api. Pasukan seperti gelombang pasang menyerbu pada saat yang sama. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Momentum yang luar biasa saja bisa membuat kaki seseorang lemah. Lian Yu melompat ke udara, mengangkat tongkat Firaun di tangannya, dan mengaktifkan kekuatan tongkat itu. Dengan suara, dengungan, tongkat Firaun mengeluarkan cahaya kemasan. Firaun melambangkan cahaya, dan kekuatan yang memancar dari tongkatnya tergantung di langit seperti matahari. Bulu panah, bilah senjata, tentara, apapun yang mendekati matahari ini akan langsung meleleh dan menghilang. Ratu Kegelapan memasang ekspresi ketakutan di wajahnya, dan tiba-tiba dia mengertakkan gigi dan terbang di atas ular kobra yang telah kehilangan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan pisau pendek dan menyayat pergelangan tangannya, membiarkan plasma hitam menetes ke ular itu. Ledakan. Setelah plasma menetes ke ular, langsung berubah menjadi api hitam disertai udara dingin. Api yin gelap. Lian, yang memegang tongkat Firaun, berseru ketika melihat ini. Dia telah membaca tentang api yin gelap di buku api aneh. Itu adalah sejenis api aneh yang peringkatnya 10 kali lebih tinggi daripada api merah burung phoenix. Wah, kamu sudah melihat banyak hal, tapi karena kamu memaksaku menggunakan api gelap, maka kamu akan meleleh oleh api dingin ini. Ratu Kegelapan mencibir, mengangkat tangannya, dan seluruh ular kobra berubah menjadi api hitam, naik ke udara dan melompat tanpa henti. Lingkungan yang semula panas tiba-tiba diserang oleh rasa dingin dan jatuh ke dalam kegelapan. Hanya cahaya dari tongkat Firaun di tangan Lian yang masih bersinar di bumi. Ini adalah konfrontasi antara kegelapan dan terang. Para prajurit terus terbang menuju matahari Lian seperti ngengat, dan api gelap Ratu Kegelapan juga datang dari segala arah, mencoba memadamkan cahaya Lian. Lian sedikit mengernyit, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan bola api yang mengenai api yin yang gelap. Ratu Kegelapan terkejut pada awalnya, dan kemudian mencibir, "Nak, ternyata kamu juga memiliki api aneh, tapi api aneh burung Phoenixmu tampaknya selusin tingkat lebih buruk daripada api yin gelapku. Itu hanya cara untuk mati." Api merah Phoenix memang tidak sekuat api yin gelap, namun setelah api merah Phoenix bertabrakan dengan api yin gelap, terjadi perubahan, dan api berbentuk naga terpisah dari tubuhnya. Naga dan burung Phoenix menyatu, menyerang api yin gelap di kiri dan kanan pada saat yang bersamaan, dan sebenarnya memiliki momentum untuk menekan api yin gelap. Lian juga sangat terkejut saat melihat ini. Dia juga khawatir kalau burung Phoenix merah yang menyala itu akan mendapat serangan balik dari api naga, yang membuat kekuatan api aneh itu meningkat secara tiba-tiba. Ini tidak mungkin. Ratu Kegelapan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Api yin gelap bisa dikatakan sebagai kartu truf terakhirnya untuk bertahan pada langkah berikutnya. Ang Li mengambil kesempatan ini untuk menyerang Ratu Kegelapan, ingin memahami semuanya secara menyeluruh. Bab 1235. Jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama. Ratu Kegelapan tiba-tiba berteriak, membuka tangannya, dan api gelap terbang kembali dan menghantamnya, membakar tubuhnya. Pada saat ini, Ratu Kegelapan menjadi sangat menakutkan, daging dan darahnya terbakar, tulangnya terlihat, dan dia tersenyum sinis pada Lian. Tanpa jeda, Lian langsung memukulkan tongkat Firaun pada Ratu Kegelapan. Dengan ledakan yang keras, tubuh Ratu Kegelapan meledak seperti bom, dan dampak besarnya menyebar ke segala arah. Dengan dampak yang begitu kuat, jika tongkat Firaun tidak memblokirnya di depan, Lian tidak akan mampu menahan pukulan itu bahkan jika dia telah mencapai tingkat kedua dari keterampilan sihir pemurnian tubuh tanpa nama. Berdengung. Setelah menerima dampaknya, tongkat Firaun di tangan Lian bergetar hebat dan menjadi sangat tidak stabil. Lian ragu-ragu sejenak dan melemparkan tongkat Firaun ke udara dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Terdengar suara keras lagi, dan tongkat Firaun meledak seperti Ratu Kegelapan. Perbedaannya adalah Ratu Kegelapan menggunakan kekuatan kegelapan untuk membenamkan seluruh dunia dalam kegelapan. Tongkat kekuasaan Firaun bagaikan matahari yang menyilaukan, mengusir kegelapan dan membawa terang ke bumi. Sayang sekali. Lian diam-diam menghela nafas.
Tongkat Firaun memang memiliki kekuatan yang besar dan merupakan harta karun, tetapi tongkat itu hancur setelah pukulan terakhir. Kegelapan dihilangkan, dan Ratu Kegelapan serta pasukan Yin-nya menghilang. Namun, ruang ini menjadi tidak stabil karena dua ledakan serius, berguncang di mana-mana dan membuat suara runtuh. Kakak, Lian. Wang Kai dan Elizabeth yang kecil gemuk melompat keluar dari piramida saat ini. Dilihat dari penampilan mereka berdua, mereka memperoleh banyak dan mendapat banyak harta di dalam piramida. Namun pemandangan di depan mereka membuat keduanya panik. Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Lian, apakah tempat ini akan runtuh? Lian mengangguk penuh semangat, situasi di depannya memang sangat buruk. Terus terang, tujuan dari ruang ini adalah untuk memenjarakan Ratu Kegelapan dan pasukan hantunya. Sekarang Ratu Kegelapan telah dilenyapkan, ruang ini tidak ada artinya lagi keberadaannya. Jika Lian dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri sebelum ruang tersebut benar-benar runtuh, mereka akan menghilang bersama dengan ruang ini. Saudaraku, lihat. Wang Chai, pria kecil yang gendut, tiba-tiba menunjuk ke arah piramida. Saya melihat pintu yang terbuka di puncak piramida ditutup kembali, dan kemudian piramida itu tenggelam ke bawah dengan suara gemuruh. Dalam sekejap mata, ia tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Namun, saat piramida menghilang, cahaya kemasan memancar dari tanah, mengarah ke langit seperti Optimus Prime. Teleportasi. Lian berteriak, lalu memerintahkan Wang Kai dan Elizabeth, bergandengan tangan, ikuti aku. Wang Kai kecil yang gemuk dan Elizabeth berpegangan tangan satu sama lain sesuai dengan instruksi Lian. Lian mengeluarkan disformasi dan dengan cepat menggambar tanda di atasnya, lalu menggantung disformasi di dadanya, mengulurkan tangan dan meraih Wang kecil yang gemuk itu. Kai dan Elizabeth dan melompat masuk. Cahaya kemasan memang sebuah portal, tetapi menjadi sangat tidak stabil karena runtuhnya ruang. Oleh karena itu, Lian harus menggunakan kekuatan arai untuk berhasil memimpin kedua orang tersebut melalui portal di teleportasi. Dalam prosesnya, ia dihancurkan oleh kekuatan luar angkasa yang kuat. Di ruang rahasia piramida yang belum terbuka, dua gelombang orang berkerumun di ruang kecil itu. Salah satu dari mereka berpakaian sama seperti Yin Jiu, dan mereka adalah anggota keluarga Yin. Total ada 10. Pemimpinnya memiliki budidaya alam kaisar tingkat ke-9, dan yang lainnya terkonsentrasi di antara tingkat ke-7 alam kekaisaran dan alam kekaisaran tingkat ke-8. Hanya ada 2 orang di gelombang lainnya, dan mereka tampak mirip dengan pria dengan bekas luka salib. Masing-masing dari mereka memegang pisau, dan masing-masing memiliki budidaya alam kaisar tingkat 8. Meskipun hanya ada sedikit orang di sisi ini, mereka sama sekali tidak takut pada keluarga Yin, tetapi melawan mereka dengan pedang. Penguasa alam kekaisaran keluarga Yin tingkat 9 bernama Yin Li. Dia mencibir dan menatap 2 orang di seberangnya dan berkata, saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Keluarga Yin kami menemukan tempat ini terlebih dahulu, dan anggota keluarga Yin kami telah tiba. Di sini, karena dia sudah pergi, sebaiknya Anda memberi kami penjelasan. Adik ketigaku juga sudah lama berada di sini. Dia juga hilang. Apa kamu harus memberiku penjelasan? Mata kanan orang yang berbicara itu berbeda dengan orang biasa. Sepertinya dia memakai lensa kontak. Kamu sebenarnya memintaku, keluarga Yin, untuk menjelaskan kepadamu. Aku punya nyali, aku benar-benar punya nyali. Yin Li Wenyan tertawa terbahak-bahak, matanya menunjukkan niat membunuh dan dia siap membunuh mereka berdua. Di saat yang sama, pihak bermata merah juga bersiap untuk pertempuran besar. Pada saat ini, sebuah dinding yang dilukis dengan pemandangan tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan kemudian terlihat 3 sosok berguling dari dinding ke tanah. Ketiganya adalah Lian, Elizabeth dan bocah gendut Wang Kai. Mereka kembali dari portal yang tidak stabil dan menderita efek samping yang kuat, termasuk pusing, mual, dan lemas. Ketika mereka bertiga baru saja sadar, mereka melihat lebih dari selusin pasang mata menatap mereka. Distabilkan oleh begitu banyak master sekaligus membuat mereka bertiga sedikit gugup, terutama karena tidak satupun dari mereka memiliki banyak energi untuk bertarung sekarang. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Yin Li bertanya. Red Eye juga bertanya, apakah kamu melihat saudara ketigaku? Dia pandai menggunakan pedang. Lian memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ketika dia bangun, dia mengkonfirmasi identitas mereka pada pandangan pertama dan berkata, apakah saudara ketigamu adalah pria dengan bekas luka salib di dahinya? Ya, apakah kamu melihatnya? Mata merah bertanya dengan penuh semangat. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Lian menepuk keningnya, lalu menatap Yin Li dengan dingin dan bertanya, apakah kamu bersama Yin Jiu? Apakah kamu melihat Yin Jiu? Yin Li juga sedikit bersemangat. Red Eye berkata dari samping, ya, mereka semua adalah anggota keluarga Yin. Lian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah mata merah dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata dengan berlinang air mata, saudaraku, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Apa yang terjadi? Tanya mata merah. Lian dengan cepat berkata, saudaraku, kamu mungkin tidak tahu. Awalnya, kami membentuk aliansi dengan saudara ketigamu dan Yin Jiu dan memasuki ruang overlay, di mana kami menemukan dinasti yang hilang. Namun, Yin Jiu tiba-tiba menyerang kami. Ingin merebut semua peluang. Akhirnya, Brother Crossscar bertarung melawan Yin Jiu untuk melindungi kita bertiga.
Apa yang terjadi pada akhirnya? Mata Merah bertanya dengan penuh semangat. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Yin Jiu. Lian berkata dengan sedih, dan berkata, jika pria dengan bekas luka salib itu tidak menahan Yin Jiu untuk kita, kita bertiga tidak akan pernah bisa melarikan diri. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Qian mengertakkan gigi dan bertanya, menatap tajam ke arah orang-orang dari keluarga Yin di seberangnya. Lian tidak menjawab secara langsung, tetapi mengeluarkan beberapa perhiasan emas dari tubuhnya, yang semuanya diambil dari koleksi rahasia Firaun. Itu bernilai sejumlah uang, tetapi tidak membantu budidayanya. Saudara Crossscar mati untuk menyelamatkan kita. Ini adalah barang-barang yang kita bawa kembali dengan segenap upaya kita. Anggap saja sebagai bagian dari Brother Crossscar. Bab 1236. Hei! Qian tidak tahan mendengar ini, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menyerang anggota keluarga Yin. Keluarga Yin telah mengambil tindakan pencegahan. Seorang anggota keluarga Yin di pemurnian Qi tingkat ke-8 segera menembakkan manik jiwa Yin, tetapi dipotong menjadi dua oleh Mata Merah dengan pedang dan maniknya. Di permukaan, tampaknya keluarga Yin lebih kuat, tetapi kenyataannya, seperti yang dipikirkan Lian, Mata Merah lebih unggul dengan pedang di tangannya, dan musuh dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Selain itu, ruang rahasia ini awalnya kecil, yang tidak kondusif untuk pertempuran keluarga Yin. Dalam sekejap mata, dua orang tewas di tangan Mata Merah. Yin Li sangat marah saat melihat ini. Dia mengibarkan bendera jiwa Yin dan berteriak, kamu berani membunuh orang dari keluarga Yin saya. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Setelah jeda sebentar, dia berbalik dan berteriak pada anggota keluarga Yin yang lain. Keluar dulu. Dengan kekuatan Kaisar tingkat 8, pria dengan bekas luka silang dapat membunuh musuh Kaisar tingkat 9 dengan satu pedang. Namun, Yin Li menyerang lebih dulu, dan Mata Merah sulit membunuhnya dengan satu serangan. Serangan itu diblokir oleh Panji Yin Hun. Cek, cek. Dia tertawa sinis, dan saat dia hendak mengucapkan beberapa kata sarkastik, dia melihat mata-mata merah berkedip merah, diikuti oleh cahaya dingin yang keluar dari pisau di tangannya. Dengan ledakan, bendera jiwa Yin yang baru saja dikorbankan Yin Li dipotong menjadi dua bagian. Ketika Luoli melihat Panji Yin Hun rusak, dia terkejut. Dia tidak berani tinggal di sini, jadi dia berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Teriak Mata Merah dan mengejarnya. Melihat semua orang dari keluarga Yin dan Mata Merah telah keluar, Lian mengedipkan mata pada Elizabeth dan Wang Kei yang kecil gemuk, dan berkata kepada rekan Mata Merah, saudaraku, kami telah meletakkan semuanya di sini, dan kamu dapat memberikannya kepada kita. Bagaimana kalau kita pergi? Bas. Pihak lain menghunus pedangnya dan melakukan gerakan yang salah, lalu berkata dengan suara dingin, kamu belum bisa pergi. Kenapa? Lian bertanya, tampak bingung. Pria itu menjawab, jangan mengira saya tidak tahu bahwa apa yang baru saja Anda katakan hanya untuk menabur perselisihan. Anda ingin kami dan keluarga Yin menderita kerugian, dan nelayan yang baik akan mendapat manfaat, bukan? Saudaraku, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Semua yang kami katakan adalah benar, kata Lian sambil tersenyum kering. Semuanya benar. Dalam hal ini, di manakah anggota keluarga Yin yang membunuh saudara ketigaku? Masih di dalam, mungkin akan segera keluar. Jawab Lian. Pria itu berkata, baiklah, selama dia keluar, saya akan melepaskanmu. Ngomong-ngomong, pria dengan bekas luka salib ingin aku memberimu sesuatu, kata Elizabeth tiba-tiba, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang vibranium dan menikam pria itu. Pukulan ini bisa dikatakan sangat mendadak, namun sangat disayangkan perbedaan kekuatan antara Elizabeth dan lawannya terlalu besar, dan lawan sudah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ia tidak ditusuk. Mencari kematian. Pria itu marah dan mengayunkan pisaunya untuk memenggal kepala Elizabeth. Dengan suara, dan sebuah panci besar menghalangi pukulan Elizabeth. Panci kecil Wang Kei yang gemuk benar-benar tidak tertutup. Dia bahkan lebih kuat dari pedang lawannya. Mereka berdua menyerang dan bertahan. Mereka sudah merencanakannya ketika Lian baru saja mengedipkan mata pada mereka. Tujuannya hanya untuk menarik perhatian pria itu. Jurus mematikan yang sebenarnya adalah Lian. Lian adalah yang paling dekat dengan pria itu, dan dengan kerjasama Elizabeth dan Wang gemuk kecil, dia menarik perhatian pria itu. Dia mengambil kesempatan ini untuk meninju punggung pria itu. Ah! Pria itu menjerit dan jatuh ke tanah. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh orang di alam Kaisar tingkat 9, itu semua tergantung pada pedang di tangannya. Selama pedangnya diblokir, dia hanya akan memiliki tingkat budidaya alam Kaisar tingkat ke-8. Namun, Lian memiliki tingkat budidaya alam Kaisar tingkat ke-7, ditambah dengan kekuatan sihir pemurnian tubuh Wuming, bahkan Master Alam Kekaisaran tingkat ke-9 dapat dibunuh dengan satu pukulan jika musuh tidak siap. Pria tersebut tidak tewas, namun terluka parah. Engah. Sebuah pisau pendek muncul dari bawah kuali dan menusuk jantung pria itu dengan akurat dan keras, membunuhnya sepenuhnya. Kerjasama antara Lian dan ketiga orang tersebut bisa dikatakan sempurna, dan berhasil membunuh sasarannya. Setelah menyaksikan budidaya pria yang memiliki bekas luka dalam membunuh Kaisar Alam tingkat 9, Lian menjadi tertarik dengan pedang di tangannya. Pada saat ini,
dia mengambil pedang di tanah dan berkata kepada Elizabeth dan Wang Chai kecil yang gemuk, kita akan keluar sebentar lagi. Ayo pergi sendiri-sendiri dan aku akan mencari cara untuk menahan musuh. Saudaraku, di mana kita akan bertemu? Wang Kai, pria kecil yang gemuk, bertanya dengan tergesa-gesa, khawatir Lian akan meninggalkannya. Lian memutar matanya ke arahnya dan berkata, ayo kita keluar dari sini hidup-hidup dulu. Selama kita tidak mati, kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan keluar untuk mencari jalan bagi Elizabeth dan Wang Kai kecil yang gemuk. Segera, Lian mendengar suara perkelahian datang dari depan. Lunar Li dan beberapa murid keluarga Yin membentuk formasi Jiwa Yin, mengelilingi mata merah di tengahnya. Kekuatan mata merah luar biasa, terutama matanya yang aneh. Meskipun dia muncul dalam formasi Jiwa Yin, dia bertarung melawan semua orang di keluarga Yin sendirian dengan budidaya alam kaisar tingkat 8 dari alam kaisar tingkat 9. Tempat di mana kedua belah pihak bertempur kebetulan merupakan satu-satunya cara untuk meninggalkan piramida, jadi Lian dan yang lainnya diblokir lagi ketika mereka tiba di sini. Begitu Qian melihat Lian, dia berteriak, bagaimana kamu keluar? Cekikikan. Yin Li tertawa tidak menyenangkan dan berkata dengan sinis, idiot, tidak bisakah kamu melihat ini? Tidak satu kata pun dari pembicaraan anak itu tentang berlari di kereta itu benar, dan saudara yang kamu tinggalkan telah dibunuh olehnya. Aku tebak apa yang kamu katakan adalah kakak ketiga juga mati di tangannya. Ah! Mata merah meraung, dan lampu merah menyala di mata anehnya. Dengan ledakan, salah satu bendera Yin Hun terkena lampu merah dan meledak, dan kekuatan susunan Yin Hun berkurang drastis. Baru pada saat itulah Yin Li menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kata-katanya barusan dimaksudkan untuk membuat marah mata merah kehilangan akal sehatnya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh lawannya. Pada akhirnya, justru menimbulkan efek sebaliknya. Perkataannya memang membuat marah mata merah, namun tidak membuat pihak lain kehilangan akal sehatnya, malah merangsang potensi pihak lain dan menerobos formasi Yin Hun. Dengan suara desing, dua anggota keluarga Yin tewas secara tragis di tangan mata merah. Nak, terimalah nasibmu. Setelah menghancurkan formasi, mata merah terbang dan menebas Lian. Kapan? Lian mengayunkan pedangnya ke depan dan memblokir pedang mata merah. Apa yang kamu pegang adalah pisau saudara laki-lakiku yang kedua. Apakah kamu benar-benar membunuh saudara laki-lakiku yang kedua? Setelah Qian mengenali pisau di tangan Lian, seluruh tubuhnya menjadi gila. Baru saja dia curiga bahwa saudaranya terbunuh, tetapi sekarang setelah dikonfirmasi, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Bahkan Lunar Li pun kaget. Dia hanya berbicara dengan santai, tapi dia tidak menyangka Lian benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh saudara bermata merah itu. Bersambung.